Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di yang kedua ini, yang siang ini untuk kalian semua. Saya akan memberikan info TA penurunan sampai berapa. Emang permainan bandar saat ini kondisinya kasar sekali, terutama untuk yang long invest holder pemain spot. Tenang aja, aman. Hanya nominalnya saja yang turun, tapi nanti akan kembali lagi, akan sangkut terjemput, bahkan akan cuan ya. Beda yang bermain short ataupun long dengan lepret yang tinggi, pasti akan kena disiksa naik dan turun. Dan yang sudah sering kita alami di dalam dunia kripto itu disiksa kalau arahnya akan ke atas dibanting dulu. Kita ingat tahun 2021 di bulan Mei, Juni, Juli bantingan luar biasa, seperti pokoknya di dalam dasar samudra lah, di jurang bener. Semua sudah tidak ada harapan kayak kiamat, tapi disitulah dijadikan akumulasi para well, kemudian terjadi pump gila-gilaan sampai akhir tahun ya. Dengan pemangkasan suku bunga itu sebenarnya arahnya positif secara fundamental. Banyak aliran-aliran dana segar yang akan masuk ke kripto, akan tetapi dimanipulasi, dibanting dulu untuk menurunkan penumpang gelap, holder yang tidak mampu bertahan, maka akan menjadi korban atau menjadi tumbal. Saran saya sih, koin-koin yang bagus-bagus saatnya kalian untuk holding. Jika ada dana, masuk koin-koin yang bagus-bagus, jangan meme koin yang ngasal ya. Paling tidak masuk BTC, ETH, BNB ya, kemudian Solana, Cardano, Polygon ya. Untuk meme coin PP aja kalian bisa masuk yang koin-koin yang bagus-bagus untuk persiapan di akhir tahun. Dengan bulan Oktober pun tanggal 28 akan terjadi pemangkasan suku bunga yang kedua. Jadi saya lihat di sini TA-nya menurut saya berapa nanti bottomnya di PP itu ada di sini kawan ya, di sekitar harga 0,009, ataupun untuk IDR-nya yang gampang ya, IDR-nya itu mengikuti dia di sini ketika kemarin kuat ya, kuat di sini kemarin itu di area 0,15 IDR itu bottomnya untuk PP saya rasa. Dan kemudian dia akan berangsur-angsur ke atas ya. Ini pun juga sudah ada awan yang mengarah ke atas, artinya kondisinya tetap akan ke sana. Kalau naik turun itu udah kerjaannya bandar. Di sini ada market maker yang siap menghantam harga ke bawah, apalagi dengan data-data yang 50% lebih itu kebanyakan bukan holder, tapi mereka pasang future lepret tingkat dewa, maka market tetap akan dibanting dulu. Selalu siksak kalau arahnya akan ke atas, pasti dibanting manipulasi ke bawah untuk mengacaukan holder yang tidak kuat, maka akan CL. Itulah yang memang yang dituju, yang diinginkan sama bandar untuk mencari harga murah ya. Untuk TA-nya seperti itu. Juga kita akan lihat juga untuk indikator yang lain ya. Kita akan lihat trendline dulu nanti sebentar. Kita buang dulu si Ichikiwir ini. Oke, di trendline-nya juga ini memang kondisinya belum lepas dari segitiga yang besar ini. Ini belum sampai breakout. Sabar ya, nanti akan sampai juga, akhirnya akan sampai. Ini arahnya untuk PP yang terbaik. Saya rasa akan udah mulai mengerucut di sini, sudah tinggal ke sana saja ya. Itu yang akan terjadi. Dan kita melihat juga berita-berita harga Ethereum jatuh ke 4.300 hari ini, tanggal 22 bulan 9 September ini, ataupun tahun 2025. Investor ETH terus mengakumulasi kawan. Kita harus mengikuti well ataupun pause ya. Ketika harga turun per 22 September, Ethereum tetap bergerak stabil meskipun pasar ditandai volatilitas, dengan harga ETH bertahan sedikit di bawah 4.500 dan sekarang turun di 4.300. Meski lonjakan tajam belum terlihat saat ini, juga kita semua banyak untuk mengakumulasi. Harga Ethereum turun 3,20% dalam waktu 24 jam. Dan pada 22 September hari ini, Ethereum tercatat berada di sekitar 4.300-an lah ya, 4.300 atau setara dengan 72, mengalami penurunan
3,2% dalam 24 jam terakhir. Sepanjang periode ini ETA sempat menyentuh level terendahnya 72.000 sekian lah ya, dan level tertingginya di 74.900 sekian. Saat ini kapitalisasi pasar kini berada di sekitar 8,732 triliun dengan volume perdagangan harian yang naik 42% menjadi 5,64 triliun dalam 24 jam terakhir ya. Investor Ethereum terus melakukan akumulasi saat harga turun. Data posisi bersih bursa menunjukkan bahwa pemegang Ethereum kembali mengarah pada fase akumulasi. Dalam sepekan terakhir tercatat lebih dari 420.000 Ethereum senilai sekitar 1,87 miliar dolar keluar dari bursa. Jadi penurunan ini kita nggak perlu khawatir. Memang di sini ada smart money yang tujuannya menghancurkan pasar ya, untuk kita yang tidak kuat di holding ya CL ini benar-benar akan menjadi korban. Arus keluar yang konsisten ini menjadi tanda optimis di tengah fluktuasi pasar. Perpindahan ETH dan bursa biasanya menandakan berkurangnya niat untuk menjual sehingga memperkuat prospek holding jangka panjang. Dari sisi teknikal, RSI Ethereum saat ini berada di zona bullish tepat di atas level netral 50,0. Posisi ini mengindikasikan bahwa momentum kenaikan masih terjaga meskipun harga sempat bergejolak, mendukung potensi pertumbuhan berkelanjutan jika kondisi pasar tetap mendukung. Sepanjang bulan ini RSI juga konsisten berada di wilayah bullish dan hanya sekali-kali turun sebentar ke zona negatif. Konsistensi tersebut memperkuat peluang ETH untuk terus mendapatkan dorongan positif di minggu-minggu mendatang dan akhirnya akan membawa juga koin PP yang memang ada di jaringan ETH. Ini kesempatan untuk akumulasi. September ini adalah akumulasi yang terakhir menurut Mas Bro. Harga ETH tetap bullish ya, per kemarin ya udah bla 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 kebanyakan nanti ya. Kemudian kita melihat juga saat ini yang terjadi memang penurunan ini semua turun ya. Ketakutan ketamakan masih di 47, masih oke-oke saja, nggak begitu takut bener. Season indexnya berubah menjadi 67 ya, jadi masih ada kesempatan untuk akumulasi terakhir. Kita nggak usah terkecoh dengan penurunan ini. Kalau turun terus, hancur terus, yang akan rugi terutama juga paus yang megang BTC ETH banyak. Kalau kita kan megangnya dikit ya, hanya Memcoin dan paling Cardano, Polygon ya, ETH juga punya dikit. Kalau memang diturunkan, dibanting terus, blekutakan sampai hancur ke bawah, saya nggak yakin. Kalau mau dihancurkan yang ondel-ondel dulu ya jelas ya, Mbah Katram, ada BlackRock, Elon Musk. Nah kalau kita sih santai ya, mau rungkat bareng-bareng, mau jatuh bareng-bareng, mau hancur bareng-bareng, mereka juga yang hancur ya. Jadi bahaya kalau turun terus. Enggak, ada waktunya nanti naik ya. Kalian bukan PP saja, bisa dilihat di sini penurunan hampir semua turun. Ini gunakan untuk kesempatan terbaik untuk masuk. Bulan September adalah kesempatan terakhir untuk masuk menurut Mas Bro ya. Semua turun, belum ada yang turun sampai 30%, 50% masih aman. Sedangkan kripto turun sampai 50% asal kita holding koin-koin yang berfundament, yang bagus ya, top CMC papan atas, saya rasa akan kembali lagi. Jangan sampai kena tipu. Sudah sering kali yang sudah orang-orang lama saya rasa sudah nggak perlu takut lagi, udah biasa. Tahun 2021 Mei, Juni, Juli bantingannya mengerikan sekali, seperti sudah nggak ada harapan, udah tamat kripto. Nggak tahunya terbang apa lagi dengan fundament yang memang mengarah pangkas suku bunga lagi di 28 Oktober dan di akhir tahun. Saya rasa banyak dana-dana segar nanti yang akan masuk. Jadi nggak usah pakai panik, santai saja, biasa saja, hitung-hitung untuk yang di grup Mas Bro untuk pelajaran senam jantung supaya kedepannya lebih siap dalam menghadapi market yang sangat fluktuasi alias naik dan turun ya. Mungkin itu aja untuk siang hari ini ya, untuk menambah semangat kalian. Jangan gegabah main CL. Kalau ada uang justru masuk kembali, karena market itu naik dan turun sudah pekerjaannya. Yang penting kita main spot, nominal kita masih naik turun, tapi koinnya masih utuh, nggak hilang, dan nanti mungkin akan pump kembali, dan akhirnya yang terjadi yang sangkut akan
kejemput bahkan cuannya. Tetap saya sampaikan di sini, dalam bermain kripto sangat berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua tanggung jawab masing-masing. Ya, hati-hati, selalu saya ingatkan, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ikut market, bukan market ikut kita. Kalau lagi turun ya kita yang ngikuti aja, lagi turun gitu aja. Nanti juga waktunya naik ya. Sekali lagi saya ingatkan, berisiko tinggi, harus banyak belajar, dan semua tanggung jawab masing-masing. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tenang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap yang terbaik, cos.